Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kelompok 6 dari kelas 12 MIPA 3 akan membahas materi tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah teman-teman, sebelumnya saat ini kita itu sudah dimudahkan dengan teknologi dan juga kebebasan berpendapat. Tetapi tahukah teman-teman, ada sejarah panjang yang menuntun bangsa Indonesia sampai ke titik ini? Nah, kalau teman-teman masih ingat, bangsa Indonesia dulu itu pernah mengalami perubahan dari masa Orde atau Orde Baru ke masa Reformasi. Nah, pada masa Reformasi inilah terjadi banyak perubahan-perubahan besar. Seperti yang kita tahu bahwa pada masa Orde atau Orde Baru itu semuanya itu serba krisis hingga akhirnya rakyat Indonesia berdemo meminta agar Presiden Soeharto itu turun dari jabatannya. Dengan turunnya jabatan dari Soeharto atau Presiden Soeharto inilah dimulainya masa reformasi. Nah, lantas seperti apakah kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi? Temukan jawabannya pada video kali ini. Pengertian reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan dan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut reformis. Periode ini disebut juga dengan era reformasi. Nah, pada era reformasi ini terjadi gejolak politik yang semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan dan juga bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang dapat menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat konstitusi menjadi konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial, tetapi perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga yang lain, kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan Presiden menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan di negara. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdapat penghapusan dan juga penambahan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR,
dan anggota DPD, pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pasal 6A ayat 1. Yang keempat, Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan dalam pasal 7. Yang kelima, pencantuman hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai 28J. Yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, Presiden bukan mandataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY dalam pasal 24B dan 24C. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20% dalam pasal 31 ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah dalam pasal 37 ayat 5. Yang ke-12, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.